Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat inap hanya 5 orang. Beberapa waktu terakhir, media sosial dihebohkan dengan satu kabar yang membuat banyak orang panik. Program makan bergizi gratis akan ditutup. Ada yang mengatakan program ini dihentikan karena anggaran habis. Ada yang menyebut ribuan dapur MBG akan ditutup. Bahkan ada yang mengklaim program ini tidak akan dilanjutkan. Tapi, benarkah semua itu? Atau justru ada fakta yang tidak banyak diketahui masyarakat? Makan bergizi gratis MBG merupakan program makan siang gratis Indonesia yang berjalan secara bertahap sejak 6 Januari 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. MBG menargetkan murid PAUD hingga SMA-SMK, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Meski dirancang dengan klaim untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mengurangi angka tengkes, pelaksanaan MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menuai kontroversi terutama karena masalah keamanan pangan yang menyebabkan keracunan massal. Lebih dari 20.000 kasus keracunan MBG terjadi di seluruh Indonesia sepanjang 2025, dengan kasus serentak terbanyak menimpa 1.333 pelajar di Bandung Barat, tapi tidak pernah ada proses penegakan hukum. Tidak seperti di negara lain yang penyediaan makanannya dikelola sekolah, MBG dikelola oleh pihak ketiga yang dinamakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPGE). Dan khusus terkait makan bergizi gratis, alhamdulillah hari ini kita sudah laporkan ada 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan dan berpotensi melayani 39,5 juta. Keberadaan SPPGE telah dikritik oleh akademisi, LSM, dan media karena terbukti hanya menguntungkan pengusaha dan pejabat. Tempo menyebut MBG berubah dari program menjadi proyek. Kajian Indonesia Corruption Watch (ICEEW) yang dirilis pada 25 November 2025 menunjukkan 89 dari 102 yayasan pengelola SPPGE yang disurvei terafiliasi dengan partai politik atau kerabat pejabat negara. Polri dan TNI juga terlibat dalam pengelolaan SPPGE. Presiden Prabowo Subianto mengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis EMBGE. Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat inap hanya 5 orang. Pemerintah pun telah menutup lebih 3.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPGE yang dinilai bermasalah. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 20 Mei 2026. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan EMBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur, ungkap Prabowo. Maaf, yang nggak biasa dengan makanan-makanan, sebagai contoh ada yang pertama-tamanya kalau dikasih susu, dia nggak cocok kasih susu, karena dia tidak pernah minum susu seumur hidupnya. Prabowo mengatakan pihaknya telah meminta para pejabat pemerintah untuk memperketat pengawasan pelaksanaan program tersebut. Ia juga mempersilakan anggota DPR hingga kepala daerah untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap SPPGE di berbagai daerah.
Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan kita tindak, tandas Presiden ke-8 RI itu. Menurut Prabowo, pemerintah tidak akan membiarkan program EMBGE dijalankan secara tidak benar karena program tersebut menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar, tegas dia. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa program MBG saat ini telah dinikmati 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Jumlah itu mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868.000 ibu hamil. Selain itu, pemerintah memperluas cakupan program MBGE kepada 500.000 lanjut usia, lansia, yang tinggal sendiri dan membutuhkan bantuan makanan bergizi. Jadi, benarkah program makan bergizi gratis akan ditutup? Berdasarkan pernyataan resmi pemerintah hingga saat ini, jawabannya adalah tidak. Yang sedang dilakukan adalah evaluasi dan penataan pelaksanaan program, sementara isu bahwa seluruh program dihentikan telah dibantah oleh Badan Gizi Nasional. Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan kabar yang menyebut dana dari pemerintah untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPGI di stop hoaks. Bantahan itu Nanik sampaikan menyusul kabar yang menyebut sejumlah SPPG bisa menghentikan operasional jika dananya tidak mencukupi. Nanik menegaskan pemerintah tidak menerbitkan perintah untuk menghentikan program makan bergizi gratis MBGE. Kami menegaskan bahwa informasi yang menyebut BGN memerintahkan penghentian operasional dapur MBG adalah tidak benar, kata Nanik dalam keterangan resminya, Kamis, 4 Juni 2026. Saat ini, kata dia, BGN fokus menjaga layanan MBG tetap berjalan dan menjangkau seluruh penerima manfaat. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan disinformasi yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, ucap Nanik. Menurut kamu, apa yang perlu diperbaiki agar program MBG bisa berjalan lebih efektif? Tulis pendapatmu di kolom komentar.